Terima kasih masih bersama saya Ibtu Ines di program Kapolri Sepekan. Dan pemirsa, dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 di Tangerang, Banten, pada Rabu 8 Oktober 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan berbagai inovasi yang telah dilakukan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Polri terus melakukan berbagai inovasi teknologi pertanian guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi di lapangan. Di antaranya pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk Teknomigo Presisi Bayangkara, rekrutan 333 bintara dengan kompetensi khusus, dan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengolah tanaman eceng gondok menjadi pupuk organik bernilai ekonomis tinggi. Kemudian guna mendukung program ketahanan pangan, beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan berbagai macam inovasi. Salah satunya pemanfaatan bibit unggul hibrida P27, pupuk Teknomigo Presisi Bayangkara guna meningkatkan hasil panen dari semula 4 ton per hektar menjadi 9 sampai dengan 14 ton per hektar, termasuk merekrut 593 orang bintara kompetensi khusus pertanian untuk mengoptimalkan pengolahan dan hasil produksi. Selanjutnya, saat ini Polri juga terus melakukan inovasi dengan melakukan kerjasama dengan berbagai universitas, salah satunya Universitas Sriwijaya, untuk mengolah tanaman eceng gondok menjadi pupuk organik. Pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang sangat baik serta bernilai ekonomis tinggi dengan biaya produksi untuk 1 hektar lahan sebesar Rp773.000 atau 86% lebih hemat dibandingkan penggunaan pupuk kimia yang mencapai 5,9 juta per hektar. Selain itu, Polri juga melaksanakan program Polriran atau Polisi Peduli Pengangguran di Polda Banten. Di Provinsi Bangka Belitung, Polri melakukan pembudidayaan kelinci, di mana feses dari kelinci dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Bersama Universitas Lambung Mangkurat, Polri berhasil meningkatkan produktivitas lahan basah dengan pH rendah dengan pemanfaatan batu khusus asal Korea. Teknologi ini mampu menetralisir keasaman tanah. Untuk mendukung sistem irigasi, Polri memanfaatkan teknologi solar water pump berkapasitas 5.680 watt, menggunakan panel surya untuk menggerakkan pompa air. Polri juga menggunakan teknologi watergen yang dapat menghasilkan hingga 350 liter air bersih per hari dari udara sebagai solusi pertanian di daerah kering. Melalui program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran Polda Banten, kami juga memanfaatkan sampah organik seperti sisa sayuran dan buah, daun kering, hingga limbah dapur yang kemudian dicampur dengan gula merah dan air untuk menghasilkan ekoenzim maupun pupuk kompos. Selain itu kami juga melakukan pembudidayaan kelinci di Provinsi Babel, di mana kotoran kelinci tersebut kami manfaatkan sebagai pupuk organik. Kemudian dalam upaya meningkatkan kesuburan tanah, Polri bersama-sama Universitas Lambung Mangkurat telah mengelola lahan basah dengan tingkat keasaman pH di bawah 5 menjadi lahan produktif dengan memanfaatkan batu asal Korea. Inovasi ini mampu menetralisir keasaman serta meningkatkan pH tanah, sehingga pada lahan basah seluas 5 hektar di Kalsel telah dilakukan 4 kali panen dengan rata-rata produksi mencapai 8 ton per hektar. Untuk mendukung produktivitas lahan, Polri juga memanfaatkan teknologi solar water pump. Ini sesuai dengan arah dan kebijakan Bapak Presiden, yang menggunakan panel surya berkapasitas 5.680 watt untuk menggerakkan pompa air. Teknologi ini tentunya mendukung sistem irigasi pertanian secara efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, Polri turut memanfaatkan teknologi watergen yang mampu menghasilkan 100 sampai dengan 350 liter air bersih per hari dari kelembapan udara. Teknologi ini tentunya memberikan solusi bagi daerah pertanian kering dan dalam waktu dekat kita akan mengupayakan bisa untuk membantu pengairan di lahan-lahan yang tidak tersedia air dengan ketersediaan air 10.000 liter. Jadi ini adalah upaya untuk inovasi kita ke depan.
Berbagai terobosan yang dilakukan Polri menunjukkan komitmen untuk terus berkontribusi dalam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Polri akan terus mendorong kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan maju di bidang pertanian. Kapolri pastikan 18 gudang ketahanan pangan Polri siap beroperasi dan menampung hasil panen jagung. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetap di Polri TV.